langsung mulai Pak ya. Sah saja Pak. Karena direkam sih ya. Direkam. Udah ini Pak. Kita mulai rekam ini Pak. Baik. Ya. Siap. Selamat pagi Pak Anggi Hernawan. Ya. Sebelumnya saya Pak perkenalkan, saya Imam Jadi, calon guru penggerak dari SMP 3 Tulang Barat Pak. Ya, ini dalam rangka tugas calon guru penggerak, yaitu temanya nanti bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, gitu Pak ya. Nah, mungkin kenapa saya pilih di sini karena memang ini di Bapak kan kepala SD Negeri 24 Gunung Jajar, iya Pak ya, yang dekat dengan sekolah kami ini Pak. Terus saya juga melihat sosok Pak Anggi ini yang masih muda, ternyata juga berani mengambil langkah yang begitu hebat juga ini Pak, buat kepala sekolah masih muda jadi kepala sekolah. Ini untuk mulai wawancara mungkin Bapak bisa menceritakan kita Pak aktivitas atau kegiatan seharian Pak untuk profil Bapak lah seperti itu Pak. Enggak Pak. Baik. Terima kasih Pak Imam. Ya. Perkenalkan saya Anggi Hernawan. Saya kepala PT SD 24 Gunung Jajar. Yang sebelumnya dulu saya itu angkatan 1 ya untuk guru penggerak di angkatan 1 itu tahun 2021 Pak. Ya, nah, kemudian posisi saya masih waktu itu jadi PLT atau kepala sekolah di SD 1 Murni ya Pak ya. Nah kemudian saya mengikuti guru penggerak di angkatan 1. Alhamdulillah selama 9 bulan pada waktu itu. Terus lulus dan kemudian diangkat menjadi kepala sekolah definitif di SD 24 Gunung Jajar. Nah, kemudian hal-hal yang biasa saya kerjakan selain menjadi kepala sekolah itu kalau sekarang ini saya menjadi untuk PP Pak, mengajar praktik praktik Pak ya. angkatan 8. Kemudian berkat dari guru penggerak pun saya bisa ikut menjadi terlibat di kampus Universitas Lampung ya untuk menjadi instruktur dan guru pamung untuk PPG di sana. Nah itu dari guru penggerak juga Pak. Kemudian untuk di kabupaten biasanya juga kita menjadi pendamping untuk IKM Pak, kurikulum merdeka untuk SD seperti itu Pak. Luar biasa sekali Bapak, masih muda, energi betul. Jadi ini Pak kita langsung masuk ke topiknya. Jadi dari kalau saya tadi mencermati ya Pak ya, dari apa yang Bapak lakukan kegiatan sehari-hari, artinya di situ pasti menemukan nih Pak ya, menemukan permasalahan, nanti selanjutnya kita sebut kasus gitu Pak ya, kasus. Nah di dalam kasus ini kan mesti ada untuk mengambil keputusan itu kan ada dua ini Pak, ada dua bersinggungan. Ya, kalau di kami di guru penggerak itu ada namanya dilema etika dengan didikan moral gitu. Nah ini bisa ini Pak, bagaimana Bapak cara mengenali atau menemukan yang mana dilema kasus atau situasi dilema etika dan mana kasus yang bersituasi rujukan moral gitu Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan dilema etika dan dilema moral ya. Kalau dilema etika itu saya seringkali sekolah menemukan dan memang kita mengalami sendiri di sekolah, terutama terkait dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Saya selaku kepala sekolah itu kan memang harus menentukan sebuah kebijakan, di mana kondisi di sekolah itu ada peserta didik yang memang kita sering menemukan juga ada siswa yang di situ anak yang seharusnya dia tidak tidak dinaikkan kelas. Betul Pak, iya.
ada beberapa hal memang yang menjadi pertimbangan ya ketika dia nggak naik itu, terutama dari kalau guru biasanya di kompetensi akademiknya, dimana anak itu sebetulnya nggak mampu di akademik. Nah, tetapi karena memang kita juga penilaian secara komprehensif, jadi tidak hanya di akademiknya, tapi kita juga harus menilai karakternya, ya, atau etika dia, sopan santun dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya saya musyawarahkan dengan guru bahwa anak tersebut karena memang walaupun akademiknya kurang, tetapi dia secara karakternya bagus, ya kita naikkan Pak, seperti itu. Ya memang kadang kalau nggak sesuai, tapi memang seperti itu. Jadi nggak semua harus, terutama adalah apalagi di SD Pak. SD ini karakter yang ditonjolkan proporsinya lebih besar. Gitu. Jadi kalau misalnya akademiknya kurang, karakternya bagus, ya kita naikkan Pak, seperti itu. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih Pak ya, tadi kasus mana yang diterima etika dengan etika moral gitu ya. Jadi dari kasus Bapak yang tidak tetap menaikkan anak tadi yang seharusnya kurang dari akademik. Nah, itu kan harusnya kalau dari akademik tadi ya nggak naik kan gitu Pak, karena peraturannya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau di kami gitu dulu itu kan butuhkan moral itu Pak. Jadi kan yang satu nilainya benar. Ya, benar kalau peraturan itu benar. Dia harusnya tidak naik kelas. Ya, yang satu. Bapak harus mengikuti peraturan. Kalau si anak tidak standar kompetensinya kurang, peraturannya memang harus naik kelas. Tapi Bapak tadi tetap menaikkan karena ada pertimbangan akhlak tadi, kan gitu Pak ya. Jadi kalau kita coba jadi yang etika ini berarti benar melawan si anak. Bapak sudah megang peraturannya, ya, peraturannya sudah benar, si anaknya akhlaknya benar kan, berarti benar melawan. Nah, gitu. Kalau Bapak tadi menyebutnya sih kebijakan gitu ya, supaya kalau kita pakai yang peraturan ya anak sudah naik kelas kan gitu. Lanjut Pak, ini misalkan langkah nih Pak, bagaimana Bapak mengambil menjalankan yang kira-kira kalau menemukan kasus yang dilema etika tadi Pak, langkahnya ini seperti apa gitu Pak? Untuk yang kasus tadi itu, seperti itu. Nah kita biasanya Pak sebelum kenaikan kelas atau pembagian rapor hasil semester ya, jadi kita guru itu saya panggil semua untuk rapat ya, mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan melaporkan hasil pembelajaran seperti itu. Nah, masing-masing guru ini akan mengutarakan pendapat atau permasalahan yang ada di dalam kelas. Kemudian guru ini juga sudah mencatat siswa mana yang bermasalah atau memang perlu ada perhatian khusus gitu. Nah, setelah itu setelah musyawarah kemudian kita panggil orang tuanya. Jadi kita juga harus komunikasi dengan orang tuanya. Orang tua bisa komunikasi dengan guru ataupun bisa dengan kepala sekolah juga terkait dengan masalah yang tadi seperti itu. Nah, kalaupun memang nanti orang tua itu dia berat hati, misalnya anak saya kalau bisa naik Pak misalnya, biasanya kan ada betul. Kalau bisa naik. Nah, tetapi kita ada beberapa pertimbangan untuk menaikkan siswa tersebut. Jadi tadi ada musyawarah dulu, kemudian kita juga memanggil orang tua seperti itu Pak. Kita memberikan pengarahan kepada orang tua dan minta kerjasamanya di rumah kepada siswa tersebut. Nah, jadi untuk mengambil langkah kasus tadi Pak ya, menangani kasus tadi berarti semua dilibatkan betul ya, dari pihak sekolah, orang tuanya juga, terus gurunya juga kan seperti itu. Nah ini
dari kasus tadi Pak, yang paling efektif yang mana ini Pak? Yang efektif adalah kita berkomunikasi Pak dengan orang tua, karena memang kita nggak bisa yang kita memang dari pagi sampai siang itu menjadi tanggung jawab sekolah seperti itu. Tetapi di rumah itu menjadi tanggung jawab orang tua seperti itu. Jadi kita memang harus kerjasama yang baik, dan ya alhamdulillah ada sebuah progres Pak, atau peningkatan siswa tersebut itu berubah gitu, berubah yang dulunya mungkin dia terlambat sekolah, datangnya siang, karena kita tegur, kita datang, orang tua juga datang, akhirnya siswanya sekarang sudah rajin dia di berangkat sekolahnya seperti itu. Sekali Pak. Jadi mengedepankan yang paling efektif tadi mengedepankan komunikasi. Betul, terus Pak. dilanjutkan dengan jadi pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab dari sekolah saja, tapi melibatkan juga orang tua, kan seperti itu Pak. Ini Pak, terus dalam menghadapi situasi yang benar melawan benar dengan ketika ini, kira-kira apa nih Pak yang jadi kendala terbesar ini Pak? Yang jadi kendala adalah biasanya ini Pak, peraturan yang secara yang hati nurani itu Pak ya. Oke. Sebetulnya itu kita kasihan sama siswa. Nah terusan akhirnya karena itu kebijakan tadi, kemudian kita juga melihat orangnya juga, akhirnya ya sudah kita naikkan aja seperti itu. Jadi kan Bapak kita ternyata kalau di rumah ITK itu memang lebih ke apa ya, nurani kita Pak ya, nurani kita akhirnya menjadi suatu kebijakan kan itu Pak ya. Setelah menjadi kebijakan itu kan jangka pendeknya Pak, jangka pendeknya memang ya gitu. Tapi kan nanti ya ada juga yang siswa lain kan gitu ya, yang mungkin ini ya juga mulai tidak adil juga kan gitu ya, ya itu tapi jelas itu akan mempengaruhi hati nurani kita juga gitu Pak ya, dalam mengambil keputusan. Misalnya kalau ini Pak, Bapak menemui kasus nih Pak, kasus yang dilakukan ya, kasus ini ada pengalaman misalnya ketemu kasus Bapak itu dapat penyelesaiannya, dalam artian bisa kasus diselesaikan di tempat, atau mungkin membuat jadwal ya, atau membuat jadwal nanti diselesaikan ini nanti kita selesaiin lain waktu, dibuat jadwalnya apa dan seterusnya gitu. Nah terus kalau memang menggunakan jadwal diselesaikan nanti gitu, itu kira-kira prosedurnya seperti apa gitu? Ya, oke Pak, karena saya sebagai kepala sekolah di mana kita harus memanage sekolah, ya salah satu tupoksinya adalah manajerial tentang budaya yang ada di sekolah, budaya di sekolah, misalnya kepada guru ya, kepada guru. Kemudian yang jadi dilema di sini adalah secara usia Pak, Jadi kalau di sekolah saya ini kan memang rata-rata senior semua. Mungkin ini Pak ya Pak. Mantan bukan guru dulu mungkin kalau bisa jadi itu guru saya Pak di SD kan gitu ya. Betul, Nah, kalau saya lihat umurnya masih seperti itu sih Pak. Nah, kemudian saya jadi kepala sekolah di sini yang mungkin usianya lebih muda dibandingkan dengan mereka. Ada sebuah dilema dikala ketika kita membuat sebuah kebijakan terkait dengan misalnya kedisiplinan terhadap guru gitu ya. Nah, kita di satu sisi saya sebagai anak yang masih muda usianya mengatur dengan guru yang sudah senior gitu. Kadang-kadang ada sebuah dilema tadi. Cuma karena itu peraturan sekolah yang harus diterapkan, sehingganya rasa yang tadi itu harus dihilangkan. Jadi memang harus gimana caranya peraturan sekolah yang semuanya harus menaati. Nah, kadang ada beberapa guru yang mungkin belum disiplin terhadap waktu. Nah, jadi penyelesaiannya adalah
kita panggil ya secara langsung, kita face to face seperti itu, kita cari dulu permasalahannya kenapa guru itu bisa datang terlambat atau lebih siang gitu. Padahal kita memang sudah punya peraturan. Nah, saya juga pernah Pak melakukan namanya coaching. Coaching ya Pak. Akhirnya saya coaching guru tersebut. Gitu. Ternyata memang ada guru tersebut itu paginya dia harus melakukan aktivitas yang lain. Ya, sehingganya dia datangnya terlambat. Nah, setelah saya coaching, alhamdulillah berhasil dan sekarang sudah tepat waktu, Pak. Nah, jadi di sini sudah mulai Pak, artinya sudah mulai disiplin seperti itu. Luar biasa nih Bapak, sudah sampai menggunakan dipanggil, membuat sepakatan, terus menggunakan teknik yang alhamdulillah materi luar biasa guru penggerak dan juga dapat juga Pak. Nah itu coaching kita juga ya. Jadi kalau coachingan kita nggak mencari solusi, gurunya sendiri mencari solusi seperti itu ya Pak. Nah, terus Pak ini adakah seseorang nih Pak, seseorang yang mungkin panutan atau idola atau apa yang bisa atau mungkin di lingkungan Bapak yang ngajar di sekolah Bapak ini yang bisa untuk untuk mempermudah nih dalam mengambil keputusan Pak? Iya, biasanya ketika untuk mengambil keputusan biasanya untuk mengambil keputusan saya ada satu guru yang mungkin saya sering curhat atau memang saya minta pendapat gitu kan, bagaimana nih Pak. Nah memang karena memang guru itu senior dan memang saya lihat orangnya juga disiplin, secara kompetensi juga bagus, jadi saya kadang-kadang minta pendapat dengan Bapak itu karena memang pendapat itu tidak bisa kita kita keluarkan secara sendiri, tapi kita harus minta saran dari yang lain seperti itu. Jadi sudah ada inilah Pak ya namanya untuk tempat atau teman lah Pak ya, tempat sejawat yang untuk mempermudah tadi Pak ya komunikasi menangani seperti ini kan. Mungkin karena di sekolah ini kan kita ya tadi Pak Bapak masih menganggap ini yang dimulainya ini senior kan gitu. Jadi sungkan lah seperti itu Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Mungkin kalau ini untuk menambah referensi saya nih dari dulu penggerak ini ya, referensi nanti misalnya suatu saat mungkin kita menemukan kasus ini kan, jadi kita sudah punya referensi nih untuk keputusan yang terbaik, di mana nanti keputusan ini kan yang tujuannya memang nanti untuk meminimalkan risiko kan gitu Pak. Kalau semua keputusan itu pasti ada risikonya kan gitu, tapi kita ngambil yang paling risikonya paling sedikit kan. Dari awal tadi Pak bilang kan mungkin ini Pak direfleksi atau mungkin disimpulkan lah Pak. Jadi kalau seorang pemimpin yang mengambil keputusan seperti apa, harus bagaimana kan gitu Pak. Menurut pandangan Bapak. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu yang pertama adalah kita merefleksi atau kita lihat dulu anak ini kenapa, atau guru atau siapa yang mau diingat. Jadi kenapa? Jadi kita telusuri dulu gitu. Baru kita kota-kotanya dalam musyawarah atau dirapatkan bersama, karena memang di rapat itu banyak pendapat yang mungkin kadang-kadang kita tidak punya pendapat itu. Nah, jadi dari situ baru kita akan mengambil sebuah kebijakan, mana kebijakan yang paling bagus, yang paling baik untuk bisa kita keluarkan seperti itu. Kita juga akan melihat dianalisis dulu seperti itu, dianalisis dulu, dirapatkan, kemudian baru kita bisa mengambil kebijakan yang berubah. Bapak sebagai dalam pengambilan keputusan di situ kayaknya kalau saya ini sudah terlihat ini Pak ya, sudah mengedepankan
rasa kepedulian Pak ya. Yang penting itu rasa kepedulian. Jadi, kalau apa tidak langsung saklek seperti ini gitu Pak ya. Dilihat dari tadi dari apa mengedepankan komunikasi, mengedepankan musyawarah, terus menganalisa gitu ya. Kalau di guru penggerak itu ada 9 langkah konsep itu tadi Pak ya untuk menguji apa keputusan tadi benar atau tidak gitu ya. Mungkin hanya istilahnya aja dan beda gitu. Saya kira cukup Bapak, luar biasa sekali. Mungkin ya ini nanti juga jadi wawasan kami, wawasan saya secara pribadi. Nanti pas kita dihadapkan masalah yang seperti Bapak hadapi, kita sudah harus seperti apa gitu ya. Saya terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Sukses terus Pak dan terus semangat selalu. Iya. Terus. Nah, Bapak juga nantinya semoga lebih maju lagi. Iya. Terima kasih banyak. Dan nanti kalau ada ini saya saling komunikasi gitu ya, Pak. Iya. Nah, terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gitu Pak.